Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1106. Sial, ini adalah tugas yang sangat sulit. Ada begitu banyak keluarga cabang, apakah kita akan pergi ke tempat mereka masing-masing untuk menemukan keberadaan Jack? Bagaimana kita akan melakukannya? Ekspresi Dean menjadi gelap, seolah-olah ada awan gelap yang menyelimutinya. Aku pikir kita akan menerima banyak manfaat, tampaknya, manfaat ini tidak akan diperoleh dengan mudah. Tentu saja, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Yolanda memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Ayo segera pergi, mereka sudah pergi pada malam sebelumnya. Kita berdua berstatus dewa sejati, dan kita bisa terbang jauh lebih lama darinya. Mereka tidak bisa terbang terlalu lama, sebelum akhirnya harus berjalan kaki. Status setengah dewa, tidak memiliki chi yang kuat di dalam tubuh mereka, jadi, mereka tidak bisa menggunakannya dengan berlebihan, untuk berjaga-jaga jika mereka mendapat masalah. Itulah sebabnya, kita seharusnya bisa mengejarnya, jika kita terbang lebih lama daripada berjalan. Kamu benar, ini adalah perjalanan jauh ke keluarga cabang. Kita akan menangkapnya di dekat keluarga cabang, selama kita mempercepat langkah kita. Mata Dean berbinar saat mendengarnya. Yolanda, banyak wanita yang cantik hanya karena penampilannya, bukan otaknya. Dia memujinya. Kamu adalah pengecualian. Yolanda terdiam, dia menyesali kata-katanya sekarang. Dia tidak punya niat untuk membunuh Jack, tetapi dia mengutarakan gagasan itu tanpa berpikir dua kali. Andai saja dia menutup mulutnya, dan mengajak Dean berbicara sambil berjalan perlahan, keduanya akan sulit untuk mengejar Jack saat itu. Ayo kita terbang dan kejar mereka. Yolanda memutar matanya ke arah Dean, keduanya terbang ke arah keluarga cabang. Namun, Jack dan yang lainnya, telah lama tiba di pinggiran kota kecil. Kemana tujuan kita sekarang, Master? Lana, mau tidak mau bertanya kepada Jack, setelah memikirkannya. Sebelum Jack sempat menjawab, Ethan angkat bicara. Jika hipotesisku benar, Master mungkin ingin makan dan beristirahat di sini dulu. Lalu, kita akan membeli tiket ke Soul City, kan? Jack menggelengkan kepalanya. Kita akan membeli tiketnya besok, setelah beristirahat di sini sebentar. Soul City adalah provinsi yang kaya dengan sumber daya alam, dan ada banyak tumbuhan langka di sana. Aku mungkin akan menemukan bahan obat, yang sedang aku butuhkan di sana. Baiklah, kita pergi dengan terburu-buru kemarin malam, jadi, perjalanan hari ini sudah melelahkan. Sebaiknya, kita berangkat besok pagi. Ethan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Saat Lana mengamati kota yang ramai, dengan jalan-jalan yang padat dan hiruk-pikuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Aku sekarang mengerti, mengapa keluarga bayangan seperti keluarga White sangat membenci dunia sekuler. Bagaimanapun, pegunungan memiliki energi chi yang begitu kental. Sementara itu, di tempat yang ramai seperti ini, selain kita tidak bisa mendapatkan banyak energi chi dari alam, polusi udara di sini juga sangat serius. Betul sekali. Jack juga sangat menghargai alam pegunungan. Sekarang, sangat sedikit tempat untuk melatih diri sendiri dengan benar, dan kupikir akan lebih sulit bagi generasi mendatang, jika mereka ingin menerobos ke status dewa sejati. Lagi pula, sangat sulit untuk mendapatkan rumput berjiwa, jika tidak ada cukup energi chi dari alam, untuk memeliharanya. Sumber daya bela diri kita, akan semakin langka. Oh ya, apakah kamu pikir Lance dan yang lainnya, sudah benar-benar mati, Master? Mereka seharusnya sudah kembali sejak lama, jika mereka belum mati. Akan tetapi, meskipun jika mereka telah mati, mereka adalah master yang kuat dari beberapa gabungan keluarga yang penting. Pasti ada jejak pertempuran yang ditinggalkan di hutan misterius itu, yang mereka masuki jika mereka terbunuh, atau seharusnya ada jejak kaki atau semacamnya. Mengapa tidak ada satu jejak pun? Lana, dengan cepat memikirkan hal lain, dan bertanya karena rasa penasaran, saat dia berjalan bersama Jack dan Ethan. Bab 1107. Itu terasa agak aneh. Bibir Jack berubah menjadi senyum pahit. Tapi, kita tidak punya waktu untuk mempertimbangkan, apakah Lance dan yang lainnya masih hidup atau sudah mati. Saat ini, kita perlu menemukan bahan yang kita butuhkan, dan membuat penawar untuk ayahku agar dia segera pulih. Hanya dengan begitu, kita bisa mencegah penatua ketiga, bertindak melawan kita. Ketiganya, dengan cepat menemukan tempat makan dan hotel untuk menginap. Mereka juga memesan tiket penerbangan menuju Soul City, yang dijadwalkan keesokan paginya. Keesokan harinya, tepat di atas pukul 11 pagi, ketiganya sudah tiba di Bandara Soul City. Udaranya cukup bagus di sini, dan ada sedikit energi chi di sekitarnya.
Akan tetapi, energi Qi di sini masih terasa kurang jika dibandingkan dengan kota seni bela diri. Ethan, mau tidak mau mengkritik, setelah menghirup udara di sekitarnya. Minggir, Paman. Jangan menghalangi jalan. Pada saat ini, seorang wanita muda muncul dari belakang mereka, mengenakan stiletto dan mengenakan kacamata hitam. Dia mendorong tas bagasi, dan berteriak kepada mereka dengan tidak sabar. Paman. Jack dan Ethan saling bertukar pandang. Keduanya tidak bisa membantu, tetapi tertegun sejenak dan tak bisa berkata-kata. Mereka berdua terlihat seperti paling banyak berusia 27 atau 28 tahun. Wanita di depan mereka mungkin jauh lebih muda, dan dia memanggil mereka dengan sebutan Paman. Ada apa? Apakah kalian tidak suka dipanggil Paman? Wanita muda yang cantik itu berhenti, dan melepas kacamata hitamnya, melemparkan cibiran merendahkan kepada mereka. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa, karena kalian berpakaian sangat lusuh. Baiklah, Bibi. Kamu boleh lewat sekarang, oke? Jack tersenyum tipis, sambil melangkah ke samping. Ada banyak ruang di sekitar mereka, tetapi wanita itu bahkan tidak berpikir untuk menghindari mereka. Dia langsung mengatakan, mereka sedang menghalangi jalannya. Bibi, kamu berani memanggilku seperti itu? Wanita itu sangat marah, sehingga dadanya naik turun. Dia mengangkat satu kakinya, dan mengarahkan tendangan ke arah Jack. Jack menatap wanita arogan di depannya, dia tercekat lidah. Pihak lain memulai episode dengan menyebut mereka sebagai Paman, dengan bercanda, baru kemudian dia memanggilnya Bibi. Yang mengejutkan semua orang, ini adalah wanita yang sensitif. Begitu dia mendengar kata Bibi, dia segera mengayunkan kakinya. Wanita itu mengenakan sepatu hak tinggi, dan tumitnya sangat tajam. Jika seseorang benar-benar terkena tumit tajam ini, dia akan terluka cukup serius. Ketika tumit wanita cantik itu hendak mengenainya, Jack sedikit mundur, meraih kaki wanita itu dengan satu tangan, dan dengan lembut menariknya ke arahnya. Au! Wanita cantik itu gagal menstabilkan dirinya, dan menerjang ke arah Jack. Kakinya yang lain terpelintir, dan stiletto tumitnya putus. Lepaskan aku, brengsek. Wanita itu mendarat dengan lembut ke dalam pelukan Jack, pipinya bersemu warna merah jambu. Dia mengutuk Jack saat dia merasakan panas di pipinya. Baru kemudian, Jack melepaskan pihak lain dan berkata, Nona, ambil ini sebagai pelajaran untukmu hari ini. Tumit ini sangat tajam, tolong jangan gunakan untuk menendang siapapun di masa depan. Pang, apakah kamu tahu siapa aku? Aku dari keluarga Lancaster, dan ayahku akan datang menjemputku, dengan sekelompok pengawal sebentar lagi. Beraninya kamu mengambil keuntungan dariku, kamu pantas mendapatkan pukulan yang bagus hari ini. Shirley memandang Jack dengan marah, dan tangannya terlipat di depan dadanya, dia tampak tinggi dan sangat arogan. Oh, jadi begitu. Mereka akan menjemputmu, senang mengetahuinya. Kalau begitu, senang bertemu denganmu, kami akan pergi dulu. Jack tersenyum tipis, tidak repot-repot memperhatikan pihak lain. Pada saat ini, tidak jauh dari Jack dan yang lainnya, seorang pria muda dengan memegang buket bunga di tangannya, berjalan ke arah mereka dengan selusin pengawal mengikuti di belakang. Shirley menatap para pria itu, dan wajahnya langsung tenggelam. Apa sih, orang itu, kenapa dia ada di sini? Bab 1108. Pria muda itu adalah tuan muda dari keluarga kaya yang kotor, yang sering mengganggunya dan menempel kepadanya seperti lem super. Wajah Shirley berubah menjadi pahit dan tidak sedap dipandang mata. Namun, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melepas sepatu hak tingginya, kemudian menarik kopernya dengan cepat dan berjalan ke arah Jack, mencoba mengejarnya. Dia kemudian meraih lengan Jack dari belakang dan menyandarkan kepalanya di bahu Jack. Huff, kamu baru saja menyentuh kakiku, dan aku milikmu sekarang. Aku tidak peduli, kamu harus bertanggung jawab untukku, mengerti? Shirley berkata kepada Jack. Jack memandang Shirley, dan kemudian menatap pemuda muram, yang memegang karangan bunga di tangannya, berdiri tidak jauh dari mereka. Wajah Jack menjadi kusam, dan dia tidak bisa berkata-kata atas tindakan wanita itu. Jelas sekali, wanita ini mencoba menggunakan dia sebagai tameng, untuk mengusir pria muda yang kaya tersebut. Oh, jadi begitu. Hehehe, baiklah, jangan menyesal kalau begitu. Jack tertawa senang, dan melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan lembut. Wajah Shirley segera berubah menjadi merah muda, dia merasa sangat marah dengan perlakuan Jack. Kamu. Kemarahan mengalir melalui darah Shirley, saat dia menatap Jack dengan tatapan mematikan. Oh, jadi bagaimana? Bukankah kamu yang memintaku untuk bertanggung jawab kepadamu? Ada apa? Apakah kamu menyesalinya sekarang?
Jack mengucapkan dengan senyum dingin. Shirley menggertakkan giginya, tetapi ketika dia melihat pria muda kaya itu berjalan ke arah mereka dengan gusar, dia segera mengubah sikapnya. Itu tidak mungkin. Aku, Shirley Lancaster, tidak pernah menyesali dengan apapun yang telah aku lakukan. Apakah kamu berani memberitahuku siapa namamu? Shirley menanggapi dengan senyum hangat pura-pura. Jack White. Jack tersenyum dingin dan menambahkan. Jack White adalah namaku, dan aku bangga karenanya. Kenapa aku harus takut memberitahumu namaku? Itu bagus. Wanita cantik itu tersenyum tipis, dan setelah memperhatikan pria muda kaya itu berdiri di depan mereka, dia kemudian menyapanya. Hai, Tuan Muda Norton, sudah lama sekali. Apa yang membawamu ke sini? Apakah kamu sedang menjemput seseorang? Ketika Tuan Muda Norton melihat perilaku mesra di antara keduanya, sudut mulutnya berkedut canggung. Dengan wajah muram dan gelap, dia memandang Shirley dan berkata, Shirley Lancaster, siapa bocah ini? Jangan lupa siapa dirimu, kamu adalah tunanganku, kamu dan aku sudah bertunangan. Untuk siapa aku di sini menjemput, apakah kamu tidak tahu dengan jelas di hatimu? Jack mendengar percakapan itu, dan tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka, pria ini sebenarnya adalah tunangan Shirley. Namun, dari kelihatannya, pernikahan mereka bukan atas kehendak mereka sendiri, tetapi diatur oleh orang tua mereka. Shirley jelas tidak puas dengan pengaturan itu, karenanya, dia ingin membuat yang disebut tunangan ini kesal. Tuan Muda Norton, kamu tidak sebodoh itu, kan? Pernikahan kita diatur oleh kakek kita, sebelum kita lahir ke dunia ini. Kamu dan aku sama sekali tidak cocok. Shirley menatap pihak lain dengan tidak sabar, dan kemudian melanjutkan, izinkan aku memperkenalkan kepadamu pacarku, Jack White. Kami sudah bersama selama hampir 2 tahun, jadi, lebih baik jika kamu menyerah saja. Aku tidak memberitahumu lebih awal, karena aku khawatir, itu akan mempengaruhi kepercayaan dirimu. Tapi, karena kamu sudah melihat kami bersama hari ini, aku terpaksa memperkenalkan pacarku kepadamu. Shirley berhenti selama beberapa detik, dan kemudian menambahkan. Namun, karena akulah yang memutuskan pertunangan, aku bersedia memberimu kompensasi $100 juta untuk menghibur hatimu yang terluka. Bagaimana dengan itu? Lagi pula, kamu Tuan Muda Norton, yang tidak pernah kekurangan wanita, bukan? Aku selalu mendengar, kamu sering ditemani dan dikelilingi oleh wanita muda yang cantik, jadi, mengapa kamu masih ingin menikah denganku? Bab 1109. Shirley, bukankah kamu sudah menyadari, $100 juta hanyalah tumpukan kertas di mataku? Tuan Muda Norton tersenyum dingin. Sebaliknya, wanita lain yang terlihat bersamaku, tidak lain adalah alat bagiku untuk menangani bisnis. Mereka hanya sebagai pertunjukan, dan kamu adalah tunanganku. Setelah kita menikah, aku berjanji kepadamu, aku akan tinggal bersamamu setiap hari dan setiap detik. Wilton Norton, bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Pria ini adalah pacarku, dan kita sudah bersama selama hampir 2 tahun. Apalagi yang tidak kamu mengerti? Shirley semakin frustasi. Dia sudah meletakkan semua kartu untuk dia lihat dengan jelas, tetapi pihak lain menolak untuk menyerah padanya, dan terus menempel kepada dirinya. Wilton menatap Jack dengan pandangan menghina, dan mencibir dengan dingin. Hahaha, Shirley, apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Aku sama sekali tidak percaya omong kosongmu. Bagaimana mungkin Nona Lancaster muda kita, menemukan orang biasa seperti itu? Dan, pria rendahan seperti ini bisa menjadi pacarmu, kamu sedang menguji kecerdasanku, kan? Katakanlah apa yang kamu katakan itu benar, kamu sudah bersamanya begitu lama, maka, kamu seharusnya membelikannya pakaian dan jam tangan bermerek dan premium, bukan? Kenapa bocah ini terlihat seperti pengemis? Dia berhenti sejenak, saat dia melihat kaki telanjang Shirley. Kenapa kamu bertelanjang kaki? Dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Itu bukan urusanmu, aku menyukainya seperti ini. Tidak masalah jika dia miskin, setidaknya, dia lebih tampan darimu, dan lebih menawan darimu. Shirley menatap Wilton dengan terengah-engah, dia benar-benar marah kepada pemuda itu. Ekspresi Wilton semakin tidak sedap dipandang. Dia menunjuk Jack, dengan ekspresi yang menghancurkan, namun jelek di wajahnya. Shirley, kamu menghinaku, tahukah kamu? Kamu tunanganku, dan kamu lebih suka memilih sampah ini, daripada bersamaku. Wilton mulai berteriak. Karena kamu bilang kamu sudah bersamanya selama hampir 2 tahun, maka, kalian berdua pasti sudah tidur bersama, kan? Dia bertanya dengan sinis. Shirley mengerutkan wajahnya, dan pembuluh darah muncul di lehernya. Dia menoleh ke arah Jack dengan gigi terkatup,
dan berkata dengan kaku, tentu saja, kita pernah tidur bersama. Lalu bagaimana? Apakah kamu terluka atau kecewa? Ups, maaf, tapi aku tidak bisa membantu. Aku tidak punya perasaan kepadamu, jadi, kau tidak bisa memaksaku. Lagi pula, perjanjian pernikahan itu antara kakekku dan kakekmu, sekarang mereka berdua sudah mati, perjanjian itu tidak berlaku lagi. Sebaiknya, kamu menyerah kepadaku dan segera tinggalkan aku. Aku tidak percaya kepadamu, kamu pasti berbohong kepadaku. Wajah Wilton berkerut, dan kemarahan menutupi wajahnya. Kecuali kalian berdua, saling berciuman di depanku sekarang juga. Dia berteriak. Jack langsung memasang wajah datar ketika mendengar kata-kata Wilton. Apa-apaan ini? Dia baru saja melakukan penerbangan panjang dan mendarat di Seoul City. Dia tidak pernah berharap untuk terlibat dalam drama ini. Awalnya, dia berpikir hanya perlu membantu wanita menyedihkan ini dengan berpura-pura menjadi pacarnya untuk membuat marah pihak lain sehingga dia akan segera pergi. Dia tidak berharap tuan muda ini benar-benar meminta mereka untuk berciuman di depannya, di depan umum, atau tuan muda ini tidak akan percaya. Tapi, kalau dipikir-pikir, Shirley belum pernah mempunyai pacar sebelumnya, dan tiba-tiba dia mengaku mempunyai pacar. Hal itu terlalu tidak bisa dipercaya, bahkan untuk Jack sendiri. Semburat merah merayap di wajah Shirley, dan alisnya mulai berkerut. Dia berada dalam situasi yang sulit sekarang. Namun, Jack telah menyentuh kakinya, dan melingkarkan lengannya yang kuat di pinggangnya. Jika dia menyangkal bahwa Jack adalah pacarnya sekarang, semua upayanya sebelumnya akan sia-sia. Selain itu, dia sangat peduli dengan reputasi dan citra publiknya, dan saat ini dia tidak punya cara untuk mundur. Bab 1110. Melihat wajah Shirley yang kosong dan kusam, Wilton tertawa dan mencibir sinis. Oh, ada apa? Tebakanku benar, kan? Hahaha, Shirley, aku tidak bodoh, dan tidak semudah itu menipuku. Aku, Wilton Norton, aku bukanlah seseorang yang bodoh. Yah, bukannya kami tidak mau, hanya saja, Shirley akan merasa sangat malu jika kami berciuman di tempat umum. Pada saat ini, Jack campur tangan dengan senyum tipis terpampang di wajahnya. Lengannya yang melingkari pinggang Shirley sekarang lebih erat. Dia menoleh ke arah Shirley dan tersenyum hangat kepadanya. Selain itu, Shirley terlalu lelah setelah terbang begitu lama. Kita harus mencari hotel untuk makan enak dan istirahat dulu. Hal-hal seperti cinta dan kasih sayang, kita akan menunggu sampai malam ketika suasananya tepat. Pipi Shirley, yang awalnya sudah memerah, bahkan lebih merah sekarang. Dia menatap Jack di depannya, menyadari bahwa dia benar-benar pria yang tampan. Sekarang, mereka sudah terlalu dekat, dan pinggangnya dipegang erat oleh Jack, dia merasa agak aneh di dalam hatinya, seperti ada kupu-kupu di dalam perutnya. Lana, yang selama ini berdiri di belakang keduanya, terbakar cemburu kepada mereka berdua di dalam hatinya. Meskipun episode ini hanyalah sebuah akting, dia iri kepada keberuntungan Shirley. Jika dia adalah Shirley, dia akan mati karena kebahagiaan. Kamu sangat mesum. Shirley, dengan cepat bereaksi terhadap akting Jack, dan dengan kooperatif mengedipkan matanya, dan memarahinya dengan nada centil. Wilton terbakar amarah, dan amarahnya menggetarkan dirinya, saat melihat pasangan itu saling menggoda, apalagi wanita di hadapannya adalah tunangannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bajingan, beraninya kamu menyentuh wanitaku. Aku Wilton Norton, sialan. Kamu pasti punya keinginan mati. Wilton mendesis dan menatap tajam ke arah Jack. Hah, bocah, beraninya kamu mengancamku. Tidak banyak orang yang berani mengancamku, tetapi bagi mereka yang melakukannya, mereka tidak akan berakhir dengan baik dalam hidup mereka. Jack terkekeh acuh tak acuh. Shirley melanjutkan, sebentar lagi, Paman Savien akan datang menemui kita. Akan ada lusinan pengawal yang datang bersamanya. Jadi, bagaimana sekarang? Beraninya kamu menghajarnya di depan mereka. Begitukah? Apakah kamu benar-benar berpikir, aku takut pada keluarga Lancaster? Wilton mencemooh dengan dingin, dan memberi isyarat kepada bawahannya. Pukul dia, beri dia pelajaran yang bagus. Paman Savien dan anak buahnya, tidak ada di sini sekarang, biarkan aku, tuan muda keluarga Norton, memberi pengemis ini pelajaran yang bagus hari ini. Pengemis tanpa kekuasaan dan tanpa uang. Kita lihat saja apakah Paman Savien setuju dengan hubungan kalian. Wilton memerintahkan kepada bawahannya, pada saat yang sama, mengkritik pasangan itu. Saat kata-kata terakhir Wilton jatuh, para pengawal di belakangnya segera menyerbu ke depan dan mengepung Jack, mereka bersiap untuk memukulinya. Shirley hanya ingin membuat Wilton kesal pada awalnya, sehingga dia akan menyerah kepadanya.
Namun, dia tidak menyangka sama sekali, pihak lain memerintahkan anak buahnya untuk memukuli Jack. Dia benar-benar shock dan ketakutan sekarang. Dia adalah pelaku dari episode ini, dialah yang menimbulkan masalah, namun, Jack-lah yang akan menerima pukulan. Jack tidak bersalah. Ketika Shirley memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya dan melangkah maju, berdiri di depan Jack, dan menghalangi orang-orang itu untuk menyakiti Jack. Wilton Norton, tidakkah kamu mengerti teori, kamu bisa membawa kuda ke air, tapi kamu tidak bisa membuatnya minum. Kamu tidak bisa memaksakan hubungan atau pernikahan dengan orang lain. Dan, bagaimana kamu bisa memukuli orang lain, ketika hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan? Shirley mendengus kesal.